Selamat pagi, Bu Irfan. Pagi Bu. Sehat? Sehat, Bu. Dengarnya Ibu nyari apa tadi ya? Iya Bu. Kan itu tadi nggak ada di meja Ibu. Kira-kira apa masalahnya yang sampaikan ya sama saya sehingga mencari saya? Mau cerita-cerita santai nih maksudnya Bu. Cerita-cerita tentang pembelajaran ini. Kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan nanti. Karena kalau saya perhatikan ya Bu ya, selama proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang tertinggal gitu dibandingkan teman-temannya yang lain dalam kelas, dalam memahami atau menguasai materi yang saya sampaikan. Saya kan mengajarkan bahasa Inggris ya, jadi masih ada beberapa siswa itu yang saya rasa tertinggal dibandingkan temannya. Gitu. Kebetulan memang saya tidak harus sibuk. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang sudah saya akan melakukan seperti di kelas kemudian. Kemudian tujuan kita di sini untuk membantu ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ibu sebagai guru. Jadi kita di sini akan mengobrol santai aja Bu ya. Kegiatan kita ini melihat sejauh mana kesiapan ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Tujuannya apa Bu yang akan ibu siapkan nanti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ibu? Untuk materinya Bu, materinya itu tentang prosedur. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan mampu mengetahui definisi teks, dan peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang ada terkandung dalam teks, serta peserta didik mampu membuat satu teks prosedur yang utuh, yang baik dan yang benar. Baik Bu. Semoga nanti dapat membantu ibu ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira kapan dan materi apa nih? Mungkin minggu depan lah jadwalnya, karena minggu ini udah habis Bu. Jadi minggu depan nanti akan saya lakukan. Saya melanjutkan materi prosedur teks. Kemarin itu Bu, kemarin itu sebatas pengertiannya, kemudian tentang bagian-bagian teks. Minggu depan mereka akan masuk ke materi dari strukturnya, bahasaannya. Gitu ya Bu. Nah tentu di sana kan ada tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran yang ibu capai apa? Tujuan pembelajarannya itu tadi mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dari unsur teks. Kemudian mereka mampu membuat satu teks prosedur yang utuh, yang baik dan benar. Gitu ya Bu. Nah sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran SPP, kemudian media pembelajarannya, kemudian LKPD-nya untuk evaluasi didik, serta saya sudah menyiapkan juga lembar refleksi diri. Hebat juga ibu ya, sudah ibu lengkapi semua perangkat pembelajaran ibu. Mantap Bu. Nah terkait dengan hal tersebut ya Bu, tentu ada kesulitan atau hambatan yang ibu sampaikan dalam hal penyampaian pembelajaran itu. Nah apa kesulitan hambatan ibu dalam menyampaikan pembelajaran itu Bu? Di dalam satu kelas itu kan dia kemampuan siswa itu beragam ya, berbeda-beda dia. Ada siswa itu yang gampang karena dia udah mengikuti les di luar sekolah ya. Jadi dia gampang untuk menangkap materi pembelajaran saya. Tapi
tidak sedikit juga siswa itu yang tidak bisa atau kurang menguasai materi yang saya sampaikan terkait dari kosakata, Bu. Tersandung kosakata lah beberapa siswa itu. Ya, berarti di sini kesulitannya memang hambatan mengenai kosakata ya, bahasa Inggris ya, Bu. Nah, tentu dengan hal tersebut, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut, Ibu? Iya. Selama ini kan Bu saya menggunakan kamus ya dalam mengatasi mereka dalam menguasai. Cuman kamus itu pun kan terbatas kosakatanya ya. Kadang ada kamus anak itu dalam kamusnya itu tidak ada kata yang diinginkan. Jadi strategi saya ubah, Bu. Jadi pada saat pembelajaran saya izinkan mereka untuk membawa HP, Android. Jadi dari situ mereka bisa membuka dictionary. Jadi mereka bisa lebih apapun katanya mereka bisa dapat gitu. Dan itu pun mereka juga bisa searching bagaimana teks yang baik dan benar. Tapi itu memang saya berlakukan hanya pada saat jam pembelajaran saja. Sebelum dan sesudahnya HP itu akan saya pegang. Dan itu juga strategi saya rencananya saya ingin menerapkan media pembelajaran Canva. Saya rasa ini akan lebih menarik. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine. Okay, before we start our lesson, now please one of you to lead our prayer. Untuk mimpin doa, satu dari kamu maju ke depan. Sampai bisa? Mawar, come here please. Mawar. Come here, Mawar. Now I will check your attendance list. Please raise your hand when I call your name. Please listen your name ya. Didengarkan namanya. Angkat tanganmu. Amira. Oke, Ana. Aris. Elizabeth Sitohang. Luis Navarro. Naomi Gultom. We have learned about procedure test. Ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar yang namanya question test. Jadi untuk hari ini, today, I will listen to your group discussion. Sudah? Hasil diskusi dari kelompokmu silakan ditampilkan ke depan. Kira-kira kelompok siapa yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Oke, good. Let's your hand for kelompok 2. Oke, Amira. Kenalkan kalian kelompok berbaik. Prosedur teks. Procedure text is text that shows a process to have the reader author make something meaningful. Oke, thank you. Sit down please. Adalah ingredientsnya, kemudian utensil what we need, and the next is step. Apa itu step? Langkah. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke? Biasanya yang sering masak-masak atau membuat prakarya. How to make preceded potatoes. Apa preceded potatoes? Apa nak? Perkedel. Siapa yang sudah pernah makan perkedel? Katakan right. Tahu apa right? Kanan kan? Kamu lompat ke kanan. Ketika saya katakan left, kamu lompat ke kiri. Tapi kalau saya rubah namanya up and
apa lagi Bu? Adalah Bu menurut saya. Adalah Bu, 5 menit. Gimana kabar Ibu? Sehat Bu, sehat kebetulan. Ya Bu, setelah Ibu melakukan praktek di kelas, saya perhatikan sangat bagus Bu yang Ibu laksanakan sesuai yang Ibu rencanakan, ada perubahan untuk anak-anak Ibu ya. Iya. Nah, itu saya mau bertanya lagi sama Ibu karena sudah dari awal kita ada pasca, kemudian letra observasi, baru observasi, yang terakhir dari pasca observasi. Nah, setelah observasi itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Yang sudah saya lakukan sejauh ini sesuai dengan rencana saya mengubah metode pembelajarannya dan menambahkan metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Yang sudah saya lakukan seperti itu. Nah, jadi di waktu saya perhatikan itu bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran itu? Iya, memang sesuai dengan harapan saya pada saat melakukan proses pembelajaran yang saya modifikasi dengan media pembelajaran yang inovatif itu, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saat itu juga mereka jadi lebih aktif menyampaikan ide dan pendapat mereka terkait dari materi yang kami pelajari. Begitu ya Bu ya. Tapi ada perubahan sama anak-anak ya Bu. Iya, iya. Nah, kemudian Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan? Iya, sudah sesuai dari yang saya rencanakan kemarin dengan yang saya terapkan. Nah, itu seperti itulah Bu, sesuai dengan rencana. Gitu ya Bu. Terus dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan? Seperti Ibu bilang tadi memuaskan ya. Dalam proses pembelajaran semalam itu Bu. Eh, dari yang kemarin itu yang kami lakukan itu bukan mereka saya bagi berkelompok. Mereka belajar itu berkolaboratif. Jadi ada tugas yang mereka kerjakan dalam kelompok. Jadi yang memuaskan saya pada saat proses pembelajaran itu semua siswa dalam kelompok aktif dalam menjalankan tugas mereka. Jadi ada sebagian, memang ada beberapa juga 1-2 orang siswa itu yang agak rasa cuek gitu kan. Cuman karena tadi mereka itu ada tanggung jawab, kelompok itu harus sama-sama kerja, jadi temannya lain ikut memotivasi kawan yang tadi yang kurang aktif itu menjadi aktif. Jadi tujuan dengan cara kerja yang kolaboratif tadi, semua siswa merasa sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas diskusinya. Terus bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Contohnya itu ada di level berapa? Menurut saya, pikiran saya mengenai ketercapaian ya Bu ya. Iya. Ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kemungkinan peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran kemarin materi tentang apa itu prosedur teks, ya, tentang prosedur teks, mereka sudah mampu menyusun tahap-tahapnya kan. Kalau prosedur teks itu kan Bu dia tahu tentang tahap-tahap melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah mampu mengidentifikasi tahap-tahap mulai dari kapan dimulai sampai tahap terakhir finish kegiatan itu. Jadi mereka sudah mampu untuk membuat satu kalimat prosedur yang utuh. Gitu ya Bu. Iya. Terus yang menjadi kesulitan yang dari siswa apa Bu? Ya sejauh ini yang saya perhatikan memang Bu ya, namanya juga bahasa Inggris ya. Kesulitan mereka memang dalam semua materi itu memang itu tadi Bu, kosakata itu kesulitan mereka. Iya. Kurang ini ya. Kurang pembendaharaan kosakata. Iya. Itulah kesulitan dari semua. Kemudian dari kesulitan yang Ibu dapatkan apa? Dari kesulitan, maksudnya gimana Bu? Tentu kemarin kan Ibu sudah mempraktekkan
Ibu tadi kemarin kan apa yang menjadi kendala kesulitan yang iya, didapatkan iya. dari hal itu? Iya, ini nggak bisa dipungkiri memang. Kendala ini adalah sarananya, sarana prasarananya. Contohnya Bu, kan kendala anak-anak itu dalam pelajaran bahasa Inggris ini kan Bu kebanyakan itu kosakata. Nah, masih banyak anak itu yang belum mempunyai kamus Bu. Jadi yang saya harapkan sekolah bisa menyediakan kamus. Selain kamus, sarana dan prasarananya adalah yang terkadang bagi saya pribadi itu adalah infocusnya Bu. Kadang kan Bu, sediakan sekolah itu tidak memadai untuk semua guru. Jadi guru itu harus bergilir gitu. Ya, puji Tuhannya kemarin itu giliran saya, jadi saya bisa menggunakan rektor dan Ada lagi fokus ya Bu ya, kemudian di kamus ya, yang ini Bu ya. Nah kemudian Bu, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu? alternatif saya memang di minggu depan pembelajaran gitu kan. Jadi saya suruh dulu mereka garis bawahi kata-kata yang kamu tidak mengerti. Jadi nanti kan mereka pada umumnya sudah mempunyai Android. Jadi mereka bisa mencari dan Android. Tapi memang untuk beberapa kali kesempatan saya sudah